Oke, kali ini kita akan mencoba membuat desain microstrip patch antena untuk nilai frekuensi coveragenya berada di 26 GHz. Pertama-tama kita harus mencoba menghitung secara manual ataupun kalkulator yang ada di imtalk.com seperti yang ada di website ini untuk menghasilkan atau mencari berapa lebar serta panjang dari microstrip patch antena yang akan kita inginkan. Pertama, kita harus ketahui dahulu untuk desain kali ini menggunakan patch berbahan FR4. Maka dari itu, dieelektrik konstannya secara umum di buku maupun di jurnal berbagai macam. Kali ini kita akan gunakan sebesar 4,4 untuk epsilon R-nya atau dieelektrik konstan. Kemudian dieelektrik H-nya sebesar 1,6 mm. Kita bisa isi 4,4 1,6 mm. Kemudian frekuensi coveragenya kita akan bermain di 26 GHz. Kita bisa langsung dapatkan hasilnya dengan klik analyze, yaitu berada di 1,87 sekian mm. Kemudian untuk lebarnya ada di 3,511. Kita bisa simpan angka ini agar kita mensimulasikan pada software CST Studio Suite. Oke, setelah kita menghitung secara manual maupun secara kalkulator online di website MITalk, kita bisa langsung membuat template baru untuk menjalankan simulasi serta membuat desain dari antena microstrip untuk nilai coverage 26 GHz. Langkah pertama, kita pilih new template. Kemudian pilih MWNRF optical. Pilih antena. Pilih bagian planar karena kita akan mendesain patch dari microstrip tersebut. Untuk workflow-nya kita pilih time domain. Kemudian unit yang akan kita pakai default aja, seperti dimension mm, frekuensinya GHz, time nanosecond, temperatur di Kelvin. Kemudian untuk frekuensi kita isi di angka mulai dari 22 hingga 30. Kenapa saya memilih dari 22 hingga 30? Karena secara otomatis nilai tengahnya ada di 26 GHz. Oke, next. Kita bisa simpan project template ini dengan nama yang kita suka atau kita ingin ingat. Seperti saya akan menamakan planar microstrip antena RF4. Finish. Oke, apabila sudah ditampilkan bentuk dari halaman utama CST Studio Suite ketika ingin mendesain, kita langsung saja pilih parameter yang akan kita pakai dan yang akan kita gunakan untuk mengisi nilai-nilai yang akan kita desain. Seperti yang pertama ada LS untuk microstrip antena, yaitu panjang substratnya saya gunakan 11,367 mm. Kemudian ada WS, lebar dari substratnya saya gunakan 13,144 mm. Lalu ada LP, panjang dari patch yang tadi kita dapatkan di MTalk kalkulator online di browser. Saya sedikit modifikasi agar
mendapatkan hasil yang saya inginkan dan juga berbeda dengan jurnal orang lain. WP untuk lebarnya sebesar 3,509, tidak jauh berbeda dari kalkulator online yang ada di MTalk. Kemudian ada FI yang akan memberikan empty space sepanjang 0,972 mm. Kemudian ada GPF, gap antar fitnya kita berikan 0,022 mm. Kemudian ada LF, kita berikan 4,8 mm. Ada WF, lebar dari fitnya kita berikan 1 mm. Untuk bagian ground, sekarang panjangnya tidak jauh berbeda dengan substrat. Saya berikan 11,731. Jadi nanti antara ground dengan substrat, terutama di bagian panjang, akan sedikit berbeda. Tidak tercover 100%. Ini yang desain agar kita coba dapatkan 26 GHz. Lanjut ke panjang dari ground, kemudian ada lebar dari ground. Kita samakan saja dengan yang ada di substrat 13,144. Ada ketebalan dari substrat HS, tinggi atau ketebalan 1,6. Kemudian ada HP, ketebalan si patchnya 0,035 mm. Setelah semua parameter kita isi dan akan kita nanti gunakan, kita langsung bisa pergi ke bagian modeling untuk membuat brick agar kita dapat membuat yang pertama, yaitu bagian ground. Setelah mengeklik bagian brick, langsung saja tekan escape pada keyboard kalian. Kita namakan brick yang pertama dengan ground dengan rumus X-min-nya min WG serta plus WG. Kemudian untuk Y-min min LG, Y-max LG. Kemudian di bagian Y-max kita isi dengan LG. Lalu di bagian Z-min-nya kita isi dengan 0 dan serta Z-max-nya kita isi dengan lebar atau ketebalan dari patch tersebut 0,035. Komponen 1 vakum, materialnya bukan, kita load dari yang pertama yaitu copper yang tipe normal. Oke, kita langsung oke. Seperti ini kurang lebih ground yang akan kita gunakan. Kemudian yang brick kedua kita pakai untuk membuat substrat. Maka dari itu kita namakan substrat di brick yang kedua ini dengan X-min WS sesuai dengan nama yang tadi ada di parameter. Kemudian ada WS bagian plusnya karena X-max ya. Ini YS, ini min LS. Ini ada LS. Z-min-nya 0,035 karena akan berada di atas sebagai saling tumpang tindih antara substrat dengan ground, dan Z-max-nya HS tambah 0,035. Komponen 1 material yang akan digunakan sesuai dengan patch yang akan kita pakai sesuai dengan objektif, yaitu FR4. FR4 bagian yang lossy normal seperti ini.
Oke, bisa lihat. Brick yang ketiga kita gunakan untuk patch, maka dari itu kita namakan patch dengan xmin sesuai dengan parameter yang tadi kita rencanakan, dari lebar patchnya, kemudian panjang patchnya, lalu untuk zmin HP plus HS, dan Zmax-nya HP plus HS plus 0,035 karena dia berada di urutan ketiga setelah ground, substrat, dan patch itu sendiri. Komponen 1, material yang akan digunakan copper. Copper bagian yang normal tipenya. Oke, ya. Kemudian brick yang keempat kita gunakan untuk membuat empty space yang apabila tadi fungsi dari parameter fi ini akan dipakai di sini untuk berfungsi membolongkan atau memberikan lubang di tengah ujung bagian patch-nya. Dengan rumus xmin-nya min wf plus gpf xmax-nya sama, hanya berbeda kondisi, yang satu min dan yang satu plus. Kemudian y min wp per 2 plus fi. Y max-nya ada min wp per 1,8. Z min-nya hp plus hs, dan untuk Z max-nya hp plus hs plus hp, karena dia berada di urutan yang sama juga dengan patch lapis ketiga dengan material nikel untuk memberikan lubang bolongan. Bisa di preview dulu apabila sudah pas dengan apa yang kita mau di bagian tengah patch tersebut. Oke. Kemudian ada table shape intersection, kita pilih cut away karena kita akan menghilangkan bagian tersebut. Kemudian ada brick yang kelima yang berfungsi untuk memberikan fit line. Fit line yang akan digunakan ini akan memberikan sebuah patch tambahan ke arah bawah mendekati arah port yang rumusnya untuk xmin min wf per 4 plus gpf. Untuk xmax sama, berbeda tanda saja, satunya positif. Kemudian untuk fit line-nya karena sudah ada lf, jadi yang ini 0 karena dia berawal dari titik 0 paling tengah. Zmin-nya hp plus hs sama di lapisan ketiga, maka dia dari awal tadi untuk patch, empty space, dan fit line pasti sama di bagian zmin dan zmax-nya kurang lebih. hp plus hs plus hp. Komponennya copper. Oke. Setelah semua selesai antara ground, substrat, dan patch-nya, namun masih ada yang kurang karena fit line-nya ini belum menyatu dengan patch tersebut. Caranya kita pergi ke komponen, kita klik tanda plusnya,
kemudian kita pilih fit line, kita gunakan fitur boolean bagian add, kemudian habis dari fit line kita pilih ke patch untuk digabungkan, lalu tekan enter. Oke, maka dari itu sudah tergabung antara fit line dengan patch tersebut. Setelah sudah tergabung semua antara 3 lapis dari ground, substrat, dan patch, langkah yang berikutnya kita akan memberikan port di bagian bawah substrat ini dengan cara menggunakan shortcut F, atau apabila ingin rinci ada di Pix, yaitu fitur Pick Face, kita gunakan saja F. Double klik di bagian substrat sisi bawah yang arah fit line tadi. Double klik, kemudian kita pilih simulation, ada fitur wave guide port, kita tekan, kemudian kita isi Xmin-nya dengan 3 kali WF, begitu juga dengan Xmax-nya 3 kali WF, Zmin-nya HP plus HS, dan untuk Zmax-nya 4 kali HS. Bisa preview. HS. Oke. Kemudian setelah diberikan port, langkah berikutnya ialah memastikan field monitor yang akan kita pantau di bagian e-field merupakan frekuensi 26. Caranya dengan pilih tipe e-field, frekuensi diisi dengan 26, di apply untuk make sure apakah benar kita akan memonitor 26 GHz. Begitu juga dengan edge field-nya, masih 26, kita apply, kita oke. Dan yang terakhir untuk bagian far field 26, apply, oke. Setelah semua selesai, kita bisa mensimulasikan patch antena microstrip 26 GHz ini. Mudah-mudahan hasilnya sesuai, tapi sebelum itu kita simpan dulu file ini dengan nama misalkan microstrip antena 26 GHz. Dia akan menyimpan model ini. Setelah selesai, kita bisa running simulasinya. Akan memakan waktu yang cukup lama sesuai dengan kapabilitas komputer yang kalian gunakan. Kita bisa tunggu beberapa saat. Oke, setelah selesai proses simulasinya, kita bisa langsung lihat hasil dari desain dan model yang sudah kita rencanakan pada CST Studio Suite kali ini. Kita bisa langsung lihat ke hasil bagian satu dimensinya, 1D result di S parameter S11. Ya, sangat baik, sangat bagus, sesuai dengan yang kita harapkan, bermain atau jatuh di frekuensi 26 GHz. Kemudian dimulai dari min 10 dB hingga ke hampir ke 35. Bisa kita lihat, kita bisa mark
bandwidthnya juga dari mana. Bandwidth yang didapatkan 6 GB, 28 kurang 3, 5 GB. Untuk min 10 dB nya. Kemudian untuk yang di bawah min 20 dB sebesar 0,7 GB. Cukup lebar sebagai bandwidth. Sangat baik di bagian S11, S parameter. Kemudian yang kedua kita bisa lihat VSWR-nya. Seberapa banyak yang ada di area 1 hingga 2 sesuai dengan karakteristik VSWR yang sangat baik. Kita bisa mark lagi. Ya. Hampir 3 GB ya. Sepanjang ini berarti cukup baik, sangat bagus. Kemudian yang ketiga setelah VSWR kita bisa lihat power yang dihasilkan. Untuk power yang didapatkan sebesar 0,4998643 watt. Oke. Power yang terradiasi 0,2 watt. Bagian energi juga kita bisa lihat istilah-istilah loss in dielectricnya, loss in metalnya, power absorbnya, power acceptednya, yang tadi sebagai kesimpulan dari yang power di atas. SWR sudah, S11 sudah, power sudah. Kemudian kita ingin lihat gain dari yang dihasilkan di bagian frekuensi 26. Gain yang dihasilkan sebesar 7,406 dB. Dan ini pola radiasi yang dihasilkan oleh microstrip antena desain yang kita rencanakan. Ini bentuk 2 dimensinya. Cukup baik. Sangat berguna pada dunia 5G sebagai telekomunikasi yang akan datang. Dan berguna juga untuk IoT. Dan frekuensi 26 GHz juga ditetapkan sebagai frekuensi yang bagus pada beberapa negara atau beberapa bagian, terutama di benua Eropa. Mereka menetapkan 26 GHz dan juga 28 GHz sebagai frekuensi untuk 5G. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan dan juga dibuatkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.